Duh, ketemu lagi dengan Bro Elbes nih yang ganteng nih. Bisa aja Mami. Ya, kita ketemu lagi dalam acara kesayangan kita di Tantangan Hidup 4.0 ya, dalam acara BBMM yang artinya Bro bertanya, Mami menjawab. menjawab. Oke ya. Banyak sekali pertanyaannya yang disampaikan oleh para netizen. Kembali lagi seperti biasa, jadi sangat berterima kasih ya, dan jangan segan-segan kirimkan pertanyaan. Apa sih yang ingin kita ketahui atau apa sih yang ingin kita sharingkan bersama-sama, dan itu betul-betul sangat memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa membuat konten-konten yang bagus ya dalam acara ini. Setuju banget Mami. Iya. Justru itu Mi. Jadi teman-teman Elbes banyak yang menitipkan pertanyaan untuk Mami nih. Karena kalau kita lagi diskusi nih antara kita, golongan-golongan anak muda, anak-anak millennials, selalu di benak mereka bahwa kita ini sedang mengejar karir. Kita bekerja keras, kita juga bekerja cerdas gitu, mengejar karir, mengejar impian, mengejar cita-cita, di mana ujung-ujungnya yang kita cari itu dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Nah, jadi teman-teman nih pada nanyain juga nih, ukuran kebahagiaan itu apa? Apakah setelah kita nanti punya cukup uang yang berlebih, kita punya rumah yang bagus atau rumah mewah, itu membuat kita bahagia? Apakah itu ukurannya? Punya rumah mewah, punya mobil yang sport atau mobil yang bagus. Nah, jadi menurut Mami, ukuran kebahagiaan itu bisa diukur nggak sih, Mi? Itu belum semua tuh. Oh, Istri cantik istri belum. cantik, iya. Anak gendut-gendut belum. Iya, betul. Punya keluarga yang harmonis gitu ya. Iya. Memang orang sekarang sedang ya seperti yang tadi Bro Elbes tanya ya, apa sih kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu sebenarnya alat ukurnya apa gitu? Iya. Nggak bisa ditimbang, Nggak bisa. bisa diukur lebar luasnya. Nggak bisa juga ya. Nah, seberapa banyak? Nggak ada ukurannya, nggak ada alat ukurnya. Kebahagiaan itu seberapa sih itu ya. Tapi kalau tadi saya mendengar Bro Elbes yang kaum milenial sedang berbicara tentang mengejar karir, Betul. itu mah harus dikejar ya. dulu. Oke, siap. Ya. Oke. Nah, kebahagiaan mah udahlah Bro Elbes rasain aja. Kalau abis gajian nih kebahagia, nah itu rasanya ya. Kalau misalnya naik gaji ya, itu rasanya berbahagia. Dapat karir lebih bagus, berbahagia. Udah itu aja dulu, rasain kebahagiaan itu. Karena saya juga dulu seperti itu. Nah, tapi saat ini perbedaan usia Bro Elbes dengan saya kan lumayan cukup jauh. Setengah abad. Oke. Ya, nah jadi beda jauh nih ya. Jadi mungkin agak berbeda ya. Tapi untuk kaum milenial, kejar dulu karirnya. Ya. Oke. Cari duit banyak dulu boleh. Cari rumah banyak dulu boleh. Oke. Tapi kalau cari istri nggak usah terlalu cantik, repot. Ya, nah. Oke. Punya anak jangan banyak-banyak dulu, repot. Kalau tadi repot, ini repot. Seperti itu ya, itu wajib. Nah, jadi kalau misalnya kemarin saya dengar salah satu acara di TV ya, TV ya, itu ada pejabat kita tuh Sandiaga Uno ya, kalau ditanya ya,
hartanya banyak, banyak banget. tapi beliau menyatakan bahwa kebahagiaannya bukan hanya memiliki harta. Oke. Bukti Ya, hartanya T, ya, bukan kebahagiaan itu yang dia cari, ya. Nah kalau Bro Elbas mau T, mau dong. Tahu tempe. Makanan sehari-hari anak kos. Iya. Nah, baik lagi ya. Nah, kebahagiaan itu sebenarnya nih, kalau saya kadang-kadang suka prihatin. Prihatin banget sama keadaan anak-anak saat ini, ya. Kebahagiaan itu kalau kita lihat, kalau bisa lihat anak itu bisa sekolah, ya, bisa jadi anak yang pinter, itu rasanya ada rasa kebahagiaannya di hati kita. Tapi ada yang kita pikirkan, bagaimana supaya dia bisa menikmati kebahagiaan itu gitu. Yang sudah kita nikmati juga ya. Iya, misalnya dia bisa sekolah. Sekarang, aduh prihatinnya, sekolah aja orang tuanya belum bisa bayar. Sekolah mulai dari Juli, ya, Juli, Agustus, September sekarang. Ada yang belum bisa bayar sekolah. Nah, sebagai pengelola sekolah bingung, ya. Pasti ya, pastinya. Pasti. Nah, jadi kalau mereka nggak bisa sekolah, ya, nggak bisa belajar dengan baik, karena sekolah juga perlu hidup. Betul. Punya persyaratan. Tidak membayar sekian bulan maka kena misalnya denda. Karena bukannya nggak mau memberi, tapi terpaksa karena sekolah itu juga harus hidup. Seperti itu, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita membayangkan di desa aja nih, di desa, ya, boro-boro bayar sekolah. Iya ya. Ya. Nah, terus dia udah miskin, nggak bisa sekolah. Udah putus sekolah pastinya Mi ya. Putus sekolah. Nah, bagaimana mereka? Jadi udah miskin, nggak sekolah, terus saja adanya di lingkaran itu, lingkaran setan, lingkaran setan lagi tuh. Lingkaran setan kesebut lagi, ya. Lihat, jadi, ngomong setan jangan ke saya dong Mi. Iya, kenapa? Jadi maksudnya lingkaran kemiskinan lah, begitulah, ya. Jadi betul. Kita ya, jadi biasanya orang lingkaran setan kemiskinan kan nggak enak dengarnya, ya. Betul. Gitu. Jadi lingkaran kemiskinan ini tetap aja di sini juga. Padahal harusnya ini tuh harus berubah. Dengan caranya seperti apa gitu. Nah, jadi Bro Elbas, kalau bertanya tentang kebahagiaan itu, ya, tidak ada ukurannya, tidak ada yang pasti, ya. Tapi kebahagiaan itu bisa dirasakan sebenarnya. Bisa dirasakan bukan ketika kita mendapatkan uang yang berlimpah, bukan. Tadi kan kita udah dengar, ya. Tapi kebahagiaan itu bisa dirasakan ketika kita bisa memberi. Memberi, ya. Kalau nggak percaya boleh dibuktikan, ya. Nah, saya sih lebih bagusnya sih nggak percaya, jadi dibuktiin aja, memberi aja gitu. Oke. Ya, baik. Ketika kita bisa memberi itu, ya, disitulah ada kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu nggak usah cari, dicari kemanapun
nggak bakal ketemu. Tapi ketika memberi, ya itu adalah kebahagiaan yang bisa dirasakan. Ya, mungkin dalam saat seperti ini, ya kita memberi kepada orang tua yang tidak bisa bayar sekolah. Itu sangat banyak sekali. Ya, bukan karena mereka nggak mau, memang udah nggak mampu gitu. Nah itu banyak sekali yang dirasakan itu. Ya, jadi ketika bisa memberi kepada anak-anak yang tidak bisa bayar sekolah, mungkin agar sekolahannya juga bisa tetap eksis gitu ya. Disitulah kebahagiaan itu mungkin akan baru bisa kita rasakan ya Mi ya. berkembang gitu ya. Jadi seperti itu Oke. yang menurut saya loh. Ya karena cukup merasakan sih, cukup bisa dibuktikan gitu. Baik. Jadi nanti teman-teman kita kalangan milenial harus membuktikan ya Mi ya. Nah kalau gitu pertanyaan terakhir nih. Tadi saya setuju banget sama Mami bahwa kita yang kalangan muda harus mengejar materi untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena kan ada yang ngomong nih, memang uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Bener kan Mi? Jadi kita harus kejar dulu. Nah setelah kita meraihnya atau mendapatkannya, jangan lupa berbagi Mi ya. Nah pertanyaan terakhir, kenapa kita harus berbagi? Kalau tadi Mami sudah bicarakan semua mengenai pendidikan, kenapa kita harus berbagi ke bidang pendidikan nih? Itu apa alasan lebih tepatnya? Nah gini ya, pengalaman saya pribadi, sekian puluh tahun berada dekat anak-anak yang memang memerlukan pendidikannya, karena kita tahu sekarang perubahan begitu cepat. Ya. Nah, hanya pendidikan yang baik, yang memadai, yang bisa dirasakan oleh anak-anak, yang bisa merubah keadaan lingkaran kemiskinan. Mau ngomong nggak tega. Iya, jangan. Ya, kita harus bisa merubah lingkaran kemiskinan ini ya menjadi satu lingkaran kebahagiaan dengan memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak Indonesia ini. Itu ya. Jadi kita juga mendapatkan banyak loh dari negara ini. Iya. Ya kan? Iya. Kita bisa bisa punya mobil lebih dari 3. Ya. Iya. Bisa menikmati rumah mewah di sini di tanah Indonesia ya. Indonesia. Ya. Bisa menikmati semuanya. Tapi marilah kita bersama-sama ya membagi kebahagiaan kita kepada anak-anak Indonesia yang lain, agar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan dan bisa merasakan kebahagiaan walaupun setitik. Seperti itu Bro Elbes. Oke. Kalau berbicara itu saya jadi terharu. Aduh. Sayangnya nggak disiapin tisu nih di sini ya. Oke. Ya. Baik. Nah, seperti itu Bro Elbes. Kalau begitu Mi, kita yang muda-muda jadi ngerti, hanya pendidikan lah yang bisa merubah tatanan kemiskinan di Indonesia ini nih ya. Pastinya nanti bisa mengurangi kalau anak-anak kita semua berpendidikan Mi ya. Begitulah ya, kita merasakan sendiri kan. Kita merasakan. Kayak Bro Elbes setelah merasakan pendidikan yang tinggi, berbeda kan. Berbeda. Baik. Seperti itu ya. Kalau begitu pesan-pesan terakhir Mami silakan. Nah, mengenai ukuran kebahagiaan untuk hari ini. Nah, jadi Bro Elbes dan teman-teman netizen ya,
Mari kita bersama-sama memberikan kebahagiaan setitik demi setitik, maka akan menjadikan lautan yang luas. Seperti itu ya. Jadi kebahagiaan yang diberikan setitik ya dapat membuat lautan yang luas bagi mereka yang butuh kebahagiaan. Baik, terima kasih Mami. Terima kasih.